Halo guys, balik lagi sama gue Ethan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18 fitur tersembunyi yang kalian harus ketahui. Jadi buat teman-teman wajib nonton nih video ini, karena di video kali ini akan bener-bener gue bahas fitur-fitur yang tersembunyi alias tidak diberitahu sama Apple sebenarnya. Oke, kira-kira apa aja sih fiturnya? Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Oke, fitur tersembunyi dari iOS 18. Yang pertama, aplikasi Message bisa langsung buat hitung-hitungan seperti kalkulator. Gue contohkan. Nah, seperti ini kira-kira kalian bisa lihat. Jadi, misalkan kalau gue buat perhitungan lagi di dalam kolom Message ini. Contohnya, misalkan kayak gini. Gue kalikan ini, lalu gue tambahkan ini. Nah, terus gue iniin ke ini. Terus gue ketik sama dengan, maka akan ada hasilnya langsung. Kita tinggal spasi aja. Dan di sini tertulis inline prediction gitu ya. Kelihatan lah ya. Dan kalian langsung punya hasil perhitungan angkanya. Jadi kalau kalian lagi iMessage sama teman kalian, terus ada mau hitung-hitungan split bill atau gimana, bisa langsung menghasilkan angka di dalam message ini. Seperti itu. Oke, lanjut buat temen-temen nih pengguna iPhone 15 series. Seingat gue sih iPhone 15 series ya. Koreksi kalau gue salah, tapi intinya di 15 Pro gue yang sama gue ini yang lagi gue gunakan, ini adanya fitur di bagian baterai, di mana nama fiturnya Charge Limit. Jauh jadi lebih bervariasi. Jadi ketika kalian pergi ke setting, lalu kalian pilih ke baterai sini, dan kalian pilih charging, di sini ada keterangan 80%, 85%, 90%, 95%, dan 100%. Ketika kalian menggunakan 100%, terus kalian pilih set limitnya di 100%, maka dia akan melakukan pengisian baterai hingga 100% gitu ya. Dan ini kalian bisa disable ataupun ini enable juga untuk optimize baterai chargingnya. Tapi kalau kalian memiliki limit atau kalian ingin melimit chargernya di angka 90 aja, ya kalian bisa atur. Berarti nanti ketika kalian melakukan pengisian baterai, dia akan dilimit sampai 90% saja. Seperti itu. Kalau sebelumnya cuma 80%, Apple menambahkan varian di mana adanya 85, 90, 95, dan 100%. Seperti itu. Selanjutnya, saat iPhone dalam kondisi mati atau baterainya lowbat atau ketinggalan terus iPhone-nya baterainya habis, maka akan tetap ada jam di layar iPhone-nya dalam kondisi mati seperti pada video ini. Nah, kayak gitu. Jadi tadi iPhone gue sengajain sampai baterainya lowbat atau habis, ternyata muncul jam cuy di atas kirinya atau di sudut kirinya gitu. Jadi pada saat kondisi mati, si iPhone itu dengan iOS 18 menampilkan jam, dan itu seakan gue langsung merasa mirip Apple Watch. Apple Watch ketika baterainya habis, dia tetap menampilkan jam ketika dipencet begitu. Selanjutnya, kita ke aplikasi foto. Nah, aplikasi foto ini ada beberapa yang sudah gue temukan, di mana fitur tersembunyinya cukup menarik bagi gue ya. Jadi kalau kita pergi ke aplikasi foto, ya di aplikasi foto ini untuk yang pertama mungkin bagian profile. Profile sudut kanan atas nih. Jadi kalau kalian perhatikan ada foto kita di sini, ada account iCloud kita atau account Apple ID kita. Ketika kalian tap, nah di sini adanya konfigurasi baik share album activity, hidden album, autoplay video and live photo, view full HDR, dan ketika kalian terhubung sama iCloud kalian, di sini tertulis keterangan juga sync with iCloud just now gitu ya. Jadi keterangannya adanya di sini gitu. Dan di sini juga ada sharing library, bot library, personal library, share library seperti itu. Dan bawahnya adanya show feature content, ada show holiday event gitu ya. Intinya jauh lebih lengkap di bagian profile di aplikasi foto seperti itu. Lalu ketika kalian membuka file video dalam aplikasi foto, untuk UI interface di bagian bawah ini untuk play and pause video, di sini sudah berubah ya. Jadi dia seperti ini, dan ini audionya, serta kalau kalian mau cepetin juga bisa tinggal di tap kayak gini atau mundurin juga bisa seperti ini. Kelihatan ya? Tuh. Oke, jadi ya diredesain sama Apple untuk UI interface play dan pause video pada aplikasi foto kayak gitu. Nah, selanjutnya pada saat di bagian menu sini, ketika kalian menaikkan atau scroll si album kalian ini, foto-foto library kalian ada sortir di sudut kiri bawah ini. Dan di sini ada view option juga nih. Kalian mau show screenshot atau enggak gitu kan? Bisa disable ataupun enable seperti ini gitu. Kalau misalkan kalian nggak mau munculin screenshot di dalam library kalian, ya disable aja. Maka tidak ada
foto-foto hasil screenshot seperti itu. Dan tentunya di bagian sortir tidak hanya itu aja. Di sini kalau kalian perhatikan filternya adanya all item, favorite, edit, foto, video, dan screenshot. Jadi kalian bisa filter berdasarkan kategori ini. Yang dimana hal ini akan dapat memudahkan kalian, oke? Dan ketika kalian turunkan lagi ke bawah library kalian seperti ini, lalu ke bagian menu utility. Nah, ini utility sini. Kalau kalian slide ke kanan di sini, ini ada detail secara kategori. Mulai dari handwriting, Illustrator, recently save, QR code, recently view, recently edit, recently share, document. Intinya foto-foto yang ada di dalam aplikasi foto berdasarkan kategori ini, gitu. Jadi agar kalian dapat memudahkan mencari file tersebut seperti itu. Selanjutnya, of course, yaitu animasi pada saat kalian menaik dan turunkan volume di sini. Jadi ada animasinya, cuy. Gua rasa ini akan berhubungan dengan Apple Intelligence ke depannya. Ini kalian perhatikan di sini ya. Jadi ada animasi seperti ini, tuh ya. Kalau kita pencet ada warna hitamnya keluar dari sisi kiri. Jadi kayak ada animasi kayak gitu. Dan gua rasa ini animasi kayaknya bakal berhubungan sama Apple Intelligence deh kayaknya. Tuh. Cukup detail Apple. Selanjutnya, yaitu fitur shutdown ada di control center. Jadi ketika kalian buka atau mengakses control center seperti ini. Nah, di sudut kanan atas ini adanya tombol power, cuy. Tuh, kelihatan ya? Ada tombol power, ketika kalian tap, dia akan shutdown iPhone-nya. Atau mematikan iPhone-nya. Seperti itu. Nah, untuk fitur shutdown ini, gue rasa agak krusial ya kalau kalian aktifkan fitur mengakses control center dalam keadaan lock screen. Jadi ketika dalam lock screen seperti ini, iPhone kalian bisa mengakses control center, itu sedikit riskan ya. Jadi gue sarankan kalian mendisable fitur tersebut. Nah, cara disable ya kalian tinggal ke setting, lalu ke passcode and face ID di sini, masukkan passcode kalian. Setelah itu scroll ke paling bawah, disable yang control center ini. Agar kenapa? Agar ketika dalam mode lock screen seperti ini, kalian tidak bisa mengakses control center kecuali harus akses passcode atau face ID-nya terlebih dahulu seperti ini. Ketika sudah mengakses face ID seperti ini, baru bisa diakses control center-nya gitu. Cuman ketika dalam keadaan kekunci atau ke-lock dan memerlukan autentikasi Face ID, nggak bisa diakses control center-nya. Seperti itu. Jadi, itu penting banget, krusial banget, karena fitur shutdown-nya ada di control center. Jadi, jangan lupa untuk mendisable fitur ketika akses control center dalam keadaan kekunci iPhone-nya. Itu harus di-disable, karena nanti bisa dimatiin, gitu. Selanjutnya, ketika kalian mengaktifkan flashlight di sini nih, kayak gini, akan ada animasi seperti ini nih. Di Dynamic Island, animasinya ini kalian bisa tap dan tahan, dan kalian bisa naikkan atau turunkan kecerahannya. Dan ini nyala ya, tuh. Nyala flashnya, jadi bisa naikkan dan turunkan kecerahannya melalui Dynamic Island. Seperti itu. Nah, selanjutnya masih dalam control center juga, ketika kalian sedang melakukan video call ke teman kalian, seperti ini. Di control center tuh ada menu paling atas gini. Ini menu control yang bisa kalian tap, dan ada pengaturan yang mulai dari reaction, portrait, studio light. Hal ini terkait visualisasi ya, jadi kalian bisa menggunakan fitur portrait biar background kalian jadi blur, fokusnya ke objek kalian aja saat video call. Lalu ada studio light juga di sini, ada reaction juga. Dan di sini untuk audionya nih, kalian bisa pilih automatic, standar, atau voice isolation, atau wide spectrum. Seperti itu. Ya tentunya itu berhubungan sama suara yang dihasilkan ketika kalian sedang melakukan telepon ataupun video call. Begitu ya. Jadi adanya di control center dan di menu ini kalian tap aja. Gampang kan? Lanjut ke fitur di aplikasi Notes. Di aplikasi Notes ketika kalian melakukan catatan di aplikasi Notes, seperti ini gue contohkan. Nah, setiap teksnya ini bisa kalian ganti-ganti untuk warnanya. Jadi contohnya kalian select teksnya, lalu kalian pilih yang huruf A paling kiri dan kalian bisa ganti warnanya. Dan di sini setiap teks bisa kalian ganti warna-warna si teks tersebut kayak gitu. Nah, jadinya kayak gini. Oke? Jadi pilih yang huruf A paling kiri ini, terus kalian ganti teksnya seperti ini gitu. Dan kalian bisa langsung ngetik ya, kayak gini. Tuh, oke? Seperti itu. Jadi bisa gonta-ganti warna teks pada catatan di aplikasi Notes kalian. Selanjutnya pada aplikasi kalkulator ternyata ada hidden atau fitur tersembunyinya juga, cuy. Jadi ketika kalian menggunakan aplikasi kalkulator di iPhone kalian, di sini, ketika kalian pilih menu kiri bawah, di sini kan ada pilihan convert ya. Tuh. Oke, ada pilihan convert, kalian enable, dan ini tidak hanya bisa melakukan konversi mata uang aja, melainkan bisa konversi hal yang lain. Contohnya, di atas ini ada angle, ada area, ada currency, data, energy, force, fuel, length, power, pressure, speed, hingga weight. Oke, di sini kalian bisa lakukan konversi. Misalkan weight berarti gue bikin gram, di sininya mungkin gue bikin kilogram. Nah, jadi kita bisa melakukan konversi nih. Contoh, kayak gini, tuh.
Berbeda ya, bawahnya gram, atasnya kilogram. Seperti itu. Atau bisa di-switch seperti ini juga boleh. Kayak gitu. Oke? Selanjutnya fitur ini sebenarnya gue belum cobain, tapi gue main kasih tahu aja. Intinya, emergency call via SOS sekarang sudah mendukung video langsung ketika SOS itu diaktifkan. Cuma jujur, gue belum nyoba sih. Jadi fitur tersebut ada di bagian settingan, lalu emergency SOS. Nah, fitur ini katanya sudah mendukung video call langsung gitu. Jadi ketika SOS diaktifkan, kalian bisa melakukan video call dan video tersebut akan dikirim ke nomor emergency call. Gue tahu dari mana hal itu? Ya dari MacRumor di sini. Dia sudah mengutip dan memberikan informasi di situ. Tadi sih gue pengen coba ya kayak gini, tapi rada nggak berani juga sih cuy. Kan gue nggak lagi dalam kondisi emergency call gitu ya. Jadi ketika ini diaktifkan, dia akan langsung record video gitu. Itu berdasarkan website dari MacRumor. Cuma jujur gue belum coba dan belum berani coba. Mungkin nanti ke depannya apakah versi resmi sudah dirilis iOS 18 ini akan gue coba. Mungkin ya gitu. Tapi intinya informasi yang gue dapat sih seperti itu. Oke? Ya, itu tadi adalah beberapa yang sudah gue temukan fitur tersembunyi di iOS 18. Mungkin kedepannya akan ada lagi fitur-fitur tersembunyi yang akan hadir di iOS 18. Karena saat ini masih iOS 18 beta version 1 ya. Akan ada beta 2, beta 3, hingga beta 8 gitu. Jadi pada saat versi resminya juga pastinya akan nambah tuh fitur-fitur tersembunyi iOS 18-nya. Begitu. Tapi saat ini yang gue temukan yang tersembunyi seperti yang tadi sudah gue jelaskan. Oke? Yaudah, segitu aja mungkin video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun deh. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.